warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Agustina dengan NIM 1922 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas BGRI Wiranegara akan menjelaskan tentang mobilitas, kontak, dan akomodasi dalam sosiolinguistik. Nah, sebelum kita membahas tentang mobilitas, kontak, dan akomodasi dalam sosiolinguistik, hendaknya kita mengetahui apa itu sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan bahasa dengan faktor masyarakatan. Nah, masyarakat di sini bersifat heterogen atau berbeda-beda ya, karena orang-orang itu selalu menggunakan bahasa yang beragam, baik dilihat dari usia, status, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, atau yang lain sebagainya. Nah, di sini identitas, kapan kita berbicara, di mana kita berbicara, dan dengan tujuan apa kita berbicara itu yang menjadi faktor untuk menciptakan variasi berbahasa dalam masyarakat. Nah, kemudian mobilitas pada umumnya terbagi menjadi dua, yakni mobilitas geografis yang biasanya mengacu pada perpindahan tempat tinggal, entah itu dalam rangka menetap atau hanya sementara. Nah, yang kedua, ada mobilitas sosial yang mengacu pada gejala perpindahan status sosial ke status sosial yang lain. Dalam sosiolinguistik ini, mobilitas yang lebih diperhatikan itu biasanya mobilitas sosial. Nah, misalnya dari struktur pekerjaan yang menyediakan lapangan kerja tingkat bawah hingga tingkat atas. Nah, contohnya itu akan terjadi perbedaan penggunaan bahasa antara pekerja tani dengan pekerja kantoran, atau juga bisa dilihat dari angka kematian dan kelahiran yang dapat memicu perpindahan status sosial. Contohnya di sebuah keluarga yang berkecukupan namun jatuh miskin karena terlalu banyak mempunyai anak atau momongan dan finansialnya itu tidak bisa menyokongnya. Nah, pada dasarnya tiap manusia itu pasti ingin memperoleh status dan penghasilan yang lebih tinggi dong dari orang lain atau orang tuanya. Nah, semua orang ini pasti juga menginginkan kehidupan yang layak, juga cukup, bahkan bisa saja lebih. Sama seperti kita menanyakan cita-cita kepada orang lain, orang-orang pasti akan menjawab, saya ingin hidup yang lebih baik, atau saya ingin hidup yang berkecukupan gitu kan. Konotasinya pada kehidupan yang baik-baik. Namun impian atau harapan itu bisa berhasil atau bahkan bisa gagal tergantung pada proses perjalanannya nanti kan. Nah, dari hal tersebut, mobilitas sosial itu bisa dibagi menjadi dua, yakni mobilitas sosial horizontal dan juga mobilitas sosial vertikal. Nah, yang pertama ada mobilitas sosial horizontal yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan strata sosial. Jadi dalam mobilitas ini itu tidak ada perubahan derajat kedudukan seseorang. Contohnya, pekerja tani beralih profesi menjadi pekerja kebun, kan sama aja. Nah, sedangkan mobilitas sosial vertikal ditandai dengan naik turunnya strata sosial seseorang. Nah, mobilitas ini tuh biasanya juga dibagi menjadi dua, yaitu social dimbing atau perpindahan sosial naik, dan social sinking, yaitu perpindahan status sosial jadi dari naik sampai jadi turun. Nah, social dimbing atau yang sosial naik ini dicontohkan sebagai petani yang mendapatkan keuntungan besar dan menjadi konglomerat. Nah, sedangkan social sinking itu seperti konglomerat yang jatuh miskin karena bangkrut. Dalam buku Hakikat Sosiolinguistik itu juga ada yang menambahkan satu macam mobilitas lagi, yaitu mobilitas sosial yang berdasarkan hubungan keturunan. Nah, contohnya itu seperti seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu menikah dengan anak yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, hal tersebut secara spontan atau tidak langsung mengubah anak dari
orang yang kurang mampu menjadi orang kaya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dari mobilitas ini juga mempengaruhi kebahasaan. Ambil saja contoh cara berbahasa seorang manajer perusahaan dengan cara berbahasa seorang petani. Nah, seandainya strata sosial mereka dibalik, maka akan terjadi perubahan kemampuan bahasa yang cukup signifikan. Kemudian kita akan membahas tentang kontak bahasa. Nah, kontak bahasa ini lebih mengacu pada interaksi bahasa yang dilakukan. Misalnya, ada orang Medan yang pindah ke Jawa Timur, kemudian ia mau tidak mau harus belajar bahasa Jawa karena setiap hari ia akan terus-menerus bertemu atau berkontak dengan penduduk asli di Jawa Timur. Nah, dengan adanya kontak yang terjalin ini pasti akan mempengaruhi perkembangan bahasanya, mempengaruhi kebahasanya juga. Penggunaan bahasa ini itu tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sih, seperti dwibahasawan atau multibahasawan ya, yang bisa banyak bahasa. Akan tetapi terjadinya komunikasi antara penutur dan dua bahasa yang berbeda itu sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Nah, itu tadi menurut Thomason pada tahun 2001. Thomason juga menjelaskan faktor-faktor terjadinya kontak bahasa. Yang pertama itu adanya dua kelompok yang berpindah ke tempat atau daerah yang tidak berpenghuni, jadi kosong gitu kan. Terus mereka bertemu di sana dan berinteraksi. Yang kedua, ada perpindahan satu kelompok atau individu ke wilayah kelompok yang lain. Nah, yang ketiga, adanya praktek pertukaran guru secara paksa. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Kemudian adanya pendidikan atau kontak belajar. Nah, biasanya seperti pertukaran pelajar kayak gitu. Nah, kontak bahasa ini dapat terjadi karena masyarakatnya itu terbuka terhadap masyarakat atau individu lain yang berbeda bahasa dengan mereka untuk masuk ke dalam lingkungannya, ke dalam masyarakat tuturnya itu. Nah, akibat dari hal tersebut terciptalah masyarakat yang tidak monolingual lagi atau tidak hanya satu bahasa, menguasai satu bahasa. Kontak bahasa ini juga dapat terjadi karena desakan yang biasanya itu terjadi di perdagangan. Contohnya interaksi antara turis mancanegara atau turis asing dengan salah satu pedagang di tempat pariwisata di Pulau Bali. Nah, mau tidak mau mereka juga harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh turis tersebut dong, atau sebaliknya akan terjadi interaksi perdagangan. Nah, terjadilah 5 peristiwa akibat kontak bahasa, yakni ada kedewasaan, alih kode, campur kode, interferensi, dan integrasi bahasa. Kemudian membahas akomodasi. Menurut Peter Auer, mengemukakan bahwa the term of accommodation is used in two different ways in social linguistics, atau artinya istilah akomodasi itu digunakan dalam dua cara yang berbeda dalam sosiolinguistik. Nah, yang pertama itu ada konvergensi dari dua atau lebih cara berbicara dalam sebuah interaksi. Nah, di sini tuh individu berusaha untuk menyamakan perilaku atau menyesuaikan perilaku berbahasa dengan lawan bicaranya. Nah, selama proses komunikasi ini mereka mengesampingkan faktor-faktor kultural yang mereka miliki dengan tujuan mengakomodasi. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan akomodasi atau perubahan pada komunikasi antar masyarakat. Nah, bisa diambil contoh pada suku Jawa Tengah yang berinteraksi dengan orang daerah suku Jawa Timur. Nah, meski sama-sama suku Jawa, kan ada beberapa kata yang berbeda dari segi fonologi dan morfologinya. Pengucapan sama artinya itu kadang berbeda gitu kan. Mereka akan menyesuaikan cara berbicara mereka
agar dapat dimengerti satu sama lain dan menciptakan interaksi berbahasa tersebut. Nah, hal ini biasanya itu disebut dengan kontak dialek. Nah, yang kedua, biasanya ini mengacu pada apa yang terkadang disebut akomodasi dialek jangka panjang. Jadi sifatnya agak panjang gitu ya, agak lumayan permanen. Konvergensi yang mungkin terjadi pada penutur ini biasanya mengubah tempat tinggal mereka kurang lebih secara permanen dalam wilayah bahasa yang sama. Nah, jenis ini biasanya bermigrasi internal dan berikutnya kontak dialek itu antara mereka yang dibawa dan yang diucapkan di daerah penerima dapat menyebabkan perubahan yang permanen dalam kebiasaan berbicara kelompoknya yang pindah itu. Nah, bisa kita ambil seperti etnis Batak yang berpindah ke daerah suku Jawa. Nah, kedua etnis ini kan memiliki perbedaan faktor yang mendorong mereka untuk melakukan akomodasi. Seperti etnis Jawa yang mengakomodasi karena dorongan kultural kan, kita harus ramah sama orang lain, akhirnya kita berinteraksi. Nah, sedangkan dari etnis Batak sendiri mengakomodasi agar diterima di daerah tersebut. Nah, hal ini dapat disebut dengan kontak antar bahasa. Konvergensi antara sistem bahasa yang jauh seperti yang tadi itu dapat menyebabkan pencampuran kode, alih kode, peminjaman leksikal, kehilangan bahasa juga bisa karena menciptakan bahasa yang baru. Nah, sedangkan kontak dialek di sini lebih dikaitkan dengan perubahan yang lebih bertahap. Seringkali biasanya kuantitatif sih dalam realisasinya, apalagi di morfologi dan fonologi dalam hal pengertian dan juga pengucapannya gitu kan. Namun jika dilihat dari lebih dekat, perbedaannya itu sulit untuk ditentukan, terutama jika menyangkut bahasa yang secara struktural. Biasanya berkaitan erat dengan dialek yang sangat berbeda secara strukturalnya itu tadi kan. Kemudian akomodasi ini sebagai konsekuensi dari migrasi berfokus pada perubahan perilaku berbahasa para imigran yang pindah ini. Nah, sangat memungkinkan kelompok masyarakat asli di daerah tersebut menerima dan menampung para pendatang baru itu, kemudian mengubah cara berbahasa mereka atau bahkan menciptakan dialek baru. Nanti ada pembahasannya sendiri ini. Misalnya tentang dialek di Amsterdam yang telah diperdebatkan bahwa imigrasi besar-besaran itu dari penutur Brabant ke wilayah Hague, Amsterdam yang terjadi sebagai akibat jatuhnya Antwerpen ke Spanyol pada tahun 1585. Nah, itu menyebabkan pengaruh penutur Brabant yang sangat besar dan membuat konvergensi bahasa. Kemudian di dalam akomodasi ini terdapat beberapa perbedaan yang terjadi. Yang pertama, ada para imigran yang berbagi variasi berbahasa dengan daerah penerimanya, tapi juga menggunakan dialek atau variasi bahasa daerah yang berbeda dari daerah penerimanya ini. Nah, seperti penutur bahasa Saxon yang dituturkan di Jerman Timur, terus mereka bermigrasi ke bagian barat. Nah, yang kedua ada para pendatang yang menggunakan variasi berbahasa yang benar-benar berbeda dari masyarakat penerima di situ. Biasanya sih menciptakan dialek baru ya hasilnya. Nah, itu jadi kayak orang Inggris yang pergi ke Amerika Serikat atau sebaliknya, mereka kan pasti dialeknya beda kan, ada yang menggunakan aksen Inggris, ada yang menggunakan aksen Amerika gitu. Kemudian yang ketiga ada para imigran yang membuat dialek baru, sementara di daerah penerima ini dialeknya beraneka ragam. Jadi kita menciptakan dialek baru yang dimana di situ tuh dialeknya udah banyak banget. Biasanya ini
terjadi migrasi dari kota kecil ke ibu kota. Misalnya nih ya, kita orang Banyuwangi yang pergi ke daerah Surabaya. Jadi bisa dibilang itu daerahnya masih cukup dekat. Dan yang terakhir ada para imigran yang hanya berbicara dengan dialek mereka di daerah masyarakat penerima. Jadi kayak contohnya orang Madura yang pindah ke Jawa. Nah, mereka ini meskipun sudah tinggal di daerah Jawa, mereka tetap menggunakan bahasa mereka atau dialek mereka yang di Madura sana gitu. Kemudian ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi akomodasi selain imigrasi ya, yaitu adalah usia. Karena biasanya anak-anak dan remaja itu adalah pembelajar dialek yang lebih baik daripada masyarakat dewasa. Karena mereka lebih cepat menyerap apa yang dilihat dan didengar oleh mereka daripada sistem penyerapan yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi lebih cepat nangkep gitu. Kemudian ada juga faktor internal linguistik yang memengaruhi akomodasi berbahasa, seperti pengucapan intervokal, ketukan D dan T oleh orang Amerika di Inggris ataupun sebaliknya. Namun upaya untuk memprediksi pentingnya sosiolinguistik dari segi fonologi yang berdasarkan karakteristik strukturalnya itu seperti fonemisitas dan artikulatorisnya masih belum terbukti berhasil. Jadi kesimpulannya, dalam sosiolinguistik ini mobilitas, kontak, dan akomodasi berbahasa itu saling berkaitan satu sama lain untuk memengaruhi interaksi berbahasa. Nah, yang mobilitas berkaitan dengan aktivitas perubahan perkembangan berbahasa dalam diri individu. Kemudian kontak kan. Nah, kontak ini adalah berhubungan dengan interaksi yang dilakukan oleh individu tersebut. Sedangkan akomodasi adalah cara kita menyesuaikan diri dengan lawan tutur atau orang lain gitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai mobilitas, kontak, dan akomodasi dalam sosiolinguistik. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.